Bener gak sih kalau anime lama itu lebih bagus daripada anime zaman sekarang? Ingat-ingat dulu banyak judul yang buat kalian excited, buat kalian terus nonton daripada anime zaman sekarang yang mungkin cuma ditonton 3-4 judul baru aja per musim. Bahkan dari 4 judul itu mungkin gak ada yang bisa memberikan gairah yang sama macam anime pertama yang kalian tonton. Tapi apa benar anime lama itu lebih bagus ceritanya? Apa benar anime baru itu bosenin? Atau karena kita sedang bosen aja? Atau ada alasan lain kenapa kalian merasa anime musiman sekarang terasa nggak semenarik anime dulu? Tapi sebelum lanjut, boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Kali ini kita akan menghadapi masalah umum yang sampai sekarang jawabannya masih menjadi perdebatan seru. Sebuah situasi di mana kita merasa bosan pada tontonan anime yang gitu-gitu aja. Merasa kalau anime zaman sekarang nggak semenarik anime dulu. Mengingat-ingat masa di mana judul-judul seperti SAO, Nisekoi, Steins Gate, dan banyak anime lain menjadi anime yang gak tergantikan bahkan sampai sekarang, membuat kita menilai jelek terhadap judul baru dan menganggap mereka gak semenarik pendahulunya. Topik ini selalu mendapat pro dan kontra dari para penikmat sekalian. Banyak yang merasakan hal sama terhadap judul-judul baru, merasa kalau judul-judul ini membosankan dan gak semenggairahkan dulu. Gak ada dari jajaran anime baru yang bisa menawarkan keseruan bertahan hidup seperti di Sword Art Online, atau yang punya karakter berkarisma seperti Lulus dari Code Geass maupun Light dan L dari Death Note, atau bahkan yang punya komedi sepecah dan Shikokuse, Gintama maupun Konosuba, atau mungkin yang punya ecchi semenggairahkan DxD maupun Shinmai Mau. Ditambah lagi, tren isekai yang populer beberapa tahun belakangan ini membuat penonton lebih memandang rendah judul-judul baru. Konsep daur ulang, cerita yang gak orisinil, dan hilangnya inovasi membuat anime zaman sekarang kehilangan daya tariknya. Meskipun juga banyak judul baru yang datang dengan konsep dan formula yang beragam, tapi mereka seperti nggak mampu untuk setara dengan judul-judul legend ini. Tapi apakah benar seperti itu? Apa benar anime baru memang nggak semenarik anime lama? Karena waktu dulu pun tren anime bisa dibilang juga sudah terbentuk. Ada masa di mana tren Magic School Harem mendapat panggungnya. Ada juga masa di mana anime dengan rute atau yang dari visual novel booming di tahun-tahun tertentu. Pernah juga ada tahun di mana anime dengan konsep death game mulai bermunculan, menandakan kalau isekai bukan satu-satunya tren yang pernah booming, menandakan kalau perubahan minat akan selalu terjadi, tinggal kitanya aja yang cocok atau enggak sama tren saat itu, dan kita tinggal saksikan aja kira-kira kapan bubble tren isekai akan pecah. Apalagi pihak yang kontra merasa kalau sebenarnya anime-anime baru juga menarik. Yang jadi masalah adalah karena pada akhirnya orang memasuki masa jenuh, masa burnout yang mengharuskan mereka berhenti dari hobi itu untuk sementara. Mereka menganggap kalau meski disuguhi anime baru, orang-orang ini juga nggak akan nyaman sama anime tersebut, mau sebagus apapun anime yang disuguhkan. Dalam sepengalamanku sendiri, bohong kalau nggak pernah bosen dalam nonton anime. Merasa kalau anime di musim itu nggak ada yang menarik, nggak ada yang bisa hadir untuk menghibur jiwa yang kosong ini. Merasa kalau tiap anime yang hadir di musim itu nggak menarik, nggak seberharga itu untuk menghabiskan waktu kita. Bahkan di musim fall saja, hanya 4 anime yang kutunggu di tiap jam tayangnya. Sisanya benar-benar kutonton kalau ada waktu luang aja, saat aku benar-benar nggak tahu mau nonton apaan. Dan akhirnya lari ke anime musiman yang belum kutonton, menjadikan anime musiman sebagai plan terakhir jika nggak ada yang bisa disaksikan lagi. Apakah itu berarti masa burnout telah menghampiriku? Apakah aku sudah bosan dalam menikmati hobi ini? Jawabannya tentu saja tidak. Karena secara teori jika memang burnout, aku nggak akan nafsu buat nonton anime sama sekali. Nggak akan menikmati hobi yang kusenangi untuk sementara waktu. Bahkan saat libur tahun baru kemarin, aku akhirnya punya waktu buat nikmatin K-On dan benar-benar puas sama animenya. Hanya dalam waktu 3 hari saja K-On selesai ku tamatin. Aku juga merasa performa K-On lebih bagus daripada sebagian besar anime yang tayang musim itu. Tapi ini bukan berarti anime lawas lebih bagus daripada anime-anime baru. Banyak juga anime baru yang gak kalah keren sama anime lama. Misalnya saja 4 anime yang selalu kuikuti di musim fall kemarin, yaitu Frieren, Kusuria, MF Kus, dan Yuzuki Family. Keempat anime ini tetap bisa setara sama anime legend yang melekat di hati kita, yang membuat kita terlena pada cerita yang judul-judul ini sajikan. Jadi pada akhirnya bukan berarti anime baru gak ada yang menarik, bukan berarti anime lawas lebih baik daripada anime baru. Dan mungkin saja memang kalian sedang burnout dalam menjalani hobi ini. Tapi jawaban yang jelas terhadap masalah ini adalah karena kita sudah dan sedang melakukan seleksi. Kita sudah melakukan seleksi terhadap anime lawas, mendapat ekstrak terbaik dari banyaknya anime yang pernah tayang di tahun-tahun lalu. Pikirkan saja berapa banyak anime lawas yang memorable dan berapa banyak judul anime lawas yang kita lupakan.
berapa banyak anime tiap musim yang bisa dikatakan anime bagus dan berapa yang jelek. Sama seperti anime musiman saat ini yang jelas kita sedang seleksi, sedang kita pilih mana yang bagus dan yang jelek, mana yang pantas untuk bertahan dan mana yang bisa untuk dilupakan. Di tiap masa pasti ada yang namanya bagus dan jelek, yang pantas untuk dibawa ke masa selanjutnya dan yang bisa untuk ditinggal bersamaan dengan bergantinya zaman. Sebuah seleksi alam yang terus berulang sejalan dengan waktu, sejalan dengan pertumbuhan industri itu sendiri. Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.